Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK untuk kelas 7 pertemuan kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan disiapkan dulu buku TIK-nya dan juga alat tulisnya untuk mencatat materi-materi yang akan saya sampaikan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa itu teknologi informasi dan apa itu teknologi komunikasi, sekarang kita akan membahas tentang penggolongan komputer. Di sini, komputer digolongkan menjadi dua jenis, yaitu komputer yang mempunyai kemampuan pengolahan data, entah itu dalam bentuk fisik maupun grafik. Kemudian yang kedua adalah komputer berdasarkan jenis data yang diolah. Jadi yang pertama kemampuan pengolahan komputer, yang kedua jenis data yang diolah. Untuk penggolongan komputer berdasarkan kemampuan pengolahan data, ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada mainframe, yang kedua ada mini komputer, yang ketiga ada mikrokomputer, dan yang keempat ada komputer portable. Ini akan saya jelaskan satu-satu. Jangan lupa ditulis, kalau misalnya penjelasannya terlalu cepat, kalian bisa menghentikan dulu videonya. Untuk penjelasan yang pertama, mainframe. Mainframe ini adalah komputer yang memiliki ribuan unit prosesor sehingga kemampuannya sangat besar dan berukuran sangat besar. Komputer mainframe ini biasanya digunakan untuk riset para ilmuwan atau untuk para peneliti-peneliti, kemudian untuk pemrosesan data perusahaan, dan yang terakhir untuk keperluan militer. Kemudian yang kedua ada mini komputer. Mini komputer adalah komputer yang ukurannya lebih kecil dibandingkan mainframe. Kalau mainframe komputer tadi, komputer dengan ukuran yang sangat besar, sedangkan mini komputer adalah komputer yang ukurannya lebih kecil jika dibandingkan dengan mainframe komputer. Mini komputer ini biasanya digunakan sebagai antarmuka atau mainframe dan jaringan komputer. Kemudian yang ketiga ada mikrokomputer. Mikrokomputer ini biasa juga disebut dengan personal komputer. Komputer ini berukuran relatif kecil dan ditunjukkan untuk satu pemakai saja. Dengan menghubungkan mikrokomputer atau personal komputer yang satu dengan yang lain, maka akan membentuk sebuah jaringan. Mikrokomputer ini ditandai dengan adanya layar LCD, CPU, keyboard, dan mouse. Mereka dijadikan satu, maka akan menghasilkan komputer yang disebut dengan mikrokomputer atau personal komputer. Kemudian yang terakhir ada komputer portable. Komputer portable.
Komputer portable adalah komputer yang berukuran lebih kecil daripada mikrokomputer, sehingga mudah dibawa dan bisa dipindahkan. Jadi, kalau mainframe komputer tadi ukurannya sangat besar, jadi tidak bisa dibawa kemana-mana, mikrokomputer dan mini komputer juga seperti itu, walaupun ukurannya lebih kecil dari mainframe komputer, tetapi tetap tidak bisa dibawa kemana-mana. Sedangkan komputer portable ini adalah komputer yang ukurannya lebih kecil jika dibandingkan mainframe, mini komputer, dan mikrokomputer. Dan kelebihannya lagi, komputer portable ini bisa dibawa kemana-mana. Contoh dari komputer portable. Contoh dari komputer portable adalah notebook, netbook, dan laptop. Kemudian yang kedua adalah penggolongan komputer berdasarkan data yang diolah. Penggolongan komputer berdasarkan data yang diolah ini dibagi menjadi 3, yaitu komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Untuk yang pertama, kita bahas tentang komputer analog. Komputer analog ini digunakan untuk mengolah data kualitatif yang berdasarkan input dari keadaan lingkungan yang nyata, bekerja secara kontinu dan paralel. Kemudian yang kedua, ada komputer digital. Komputer digital digunakan untuk mengolah data kuantitatif, yaitu berupa angka, huruf, kombinasi huruf dan angka, serta karakter-karakter khusus berdasarkan input dari pulsa elektronik. Nah, perbedaan antara komputer analog dan komputer digital ini adalah komputer analog hanya dapat digunakan untuk mengolah data kualitatif. Apa itu data kualitatif? Data kualitatif adalah data yang hanya berbentuk huruf. Sedangkan komputer digital adalah komputer yang dapat digunakan untuk mengolah data kuantitatif. Kalau data kuantitatif itu datanya bisa berupa angka, bisa juga berupa huruf. Dan yang terakhir, komputer hybrid. Komputer hybrid ini adalah kombinasi antara komputer analog dan komputer digital. Materi yang kedua, media jaringan informasi. Media jaringan informasi dalam teknologi informasi dan komunikasi ini dibagi menjadi 2, yaitu media kabel, media jaringan yang menggunakan kabel, dan juga media jaringan yang tidak menggunakan kabel atau tanpa kabel. Yang akan kita bahas yang pertama adalah media kabel. Media jaringan informasi yang menggunakan kabel yang pertama adalah twisted pair. Kelebihan dari kabel twisted pair ini adalah harganya relatif murah. Digunakan untuk jarak-jarak yang tidak terlalu jauh. Mudah terpengaruh oleh gangguan. Kecepatan data yang didapat didukung terbatas, antara 10 sampai 16 Mbps saja. Kemudian, kabel koaksial. Kabel koaksial ini umumnya digunakan pada televisi. Kelebihannya,
dapat digunakan untuk jarak jauh dan kecepatannya lebih dari 30 Mbps. Untuk kekurangannya, harga dari kabel koaksial ini lebih mahal dan ukurannya juga lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah kabel fiber optik. Kekurangan dari kabel fiber optik ini harganya lebih mahal. Kemudian instalasi atau pemasangan dari kabel optik ini masih terbilang sulit. Kemudian untuk keuntungan dari penggunaan kabel fiber optik ini dapat digunakan untuk jarak jauh. Kecepatannya 100 Mbps, ukurannya sangat kecil, jadi berbeda dengan twisted pair dan koaksial, kabel fiber optik ini ukurannya paling kecil. Kemudian jaringan yang menggunakan kabel fiber optik ini jarang mendapatkan gangguan atau komunikasi antar jaringannya lancar. Kemudian media yang kedua adalah media tanpa kabel. Yang kedua adalah media tanpa kabel. Yang pertama, memakai gelombang mikro. Kekurangan dari pemakaian gelombang mikro ini adalah jarak transmisinya terbatas. Hanya mencapai 20-30 km. Kalau untuk kelebihannya kecepatannya cukup tinggi, yaitu 50 Mbps. Kemudian frekuensinya juga tinggi. Yang kedua, gelombang radio. Ini radio ya, bukan radio. Ini radio, bukan radio. Gelombang radio. Gelombang radio adalah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dan terbentuk ketika objek bermuatan listrik dimodulasi. Dimodulasi itu dinaikkan frekuensinya pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio pada suatu spektrum elektromagnetik. Nah, biasanya gelombang radio ini digunakan dalam komunikasi handphone. Dapat juga digunakan untuk mengirim data suara melalui udara. Frekuensinya berkisar antara 3 kHz sampai 3 GHz. Kemudian yang ketiga ada inframerah atau yang biasa kita sebut dengan infrared. Kalau HP zaman dahulu sebelum ada Bluetooth, kita bertukar data menggunakan infrared. Infrared ini kelemahannya hanya bisa digunakan untuk komunikasi jarak dekat. Lalu yang keempat ada Bluetooth. Bluetooth ini biasanya digunakan untuk peralatan elektronik seperti handphone, tetapi sekarang ini Bluetooth juga dapat dipasang di laptop, komputer, maupun notebook. Bluetooth digunakan untuk pertukaran data sama seperti inframerah, tetapi jangkauannya lebih luas. Jangkauannya lebih luas dibandingkan dengan inframerah. Kemudian yang terakhir ada satelit. Satelit ini digunakan untuk komunikasi jarak jauh, seperti mentransfer informasi dari stasiun TV ke TV-TV di rumah kalian. Itu menggunakan satelit. Nah, itu tadi materi tentang
media jaringan informasi dan penggolongan komputer. Setelah kalian simak materi tadi, silahkan tugas ini dikerjakan, kemudian dikirimkan melalui Google Classroom. Sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan minggu depan dengan materi yang berbeda. Jangan lupa materi yang tadi dicatat, kemudian tugasnya juga dikerjakan dan segera dikirimkan agar nilainya bisa masuk ke rekapan saya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.